Ya, halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Yulan Fajar, pada channel Tanam Aja. Ya, teman-teman, pada kesempatan kali ini, saya sedang mencoba untuk membuat video tutorial dengan berbagai macam format baru. Dan salah satunya adalah format ini. Saya mencoba untuk memindah setting atau latar dari konten-konten yang saya buat pada kesempatan sebelumnya, yang mana sebelumnya saya membuat menggunakan background tanaman-tanaman yang itu, dan sekarang saya mencoba untuk menggunakan background yang lebih sedikit berbeda lah. Oke, dan pada kesempatan kali ini kita akan datang lagi dengan tutorial budidaya. Dan untuk tanaman yang akan saya budidaya pada kesempatan kali ini adalah tanaman yang belum lama ini juga hits, yaitu adalah tanaman pilau michan. Seperti apa? Ini dia. Ya, ini adalah tanaman pilau michan milik saya. Ya, pilau michan sendiri ini adalah masuk kepada salah satu jenis tanaman dari philodendron, yang mana dia memiliki banyak nyangkut. Ya, dia memiliki banyak daun, dan keunikan dari tanaman pilau michan ini sebenarnya ada pada warna daunnya, yang mana bisa dilihat di sini. Warna daun yang sedikit tua itu berbeda dengan yang masih muda-muda. Ini kan? Ya. Perbedaan warna daun antara yang tua dan yang muda inilah yang menjadi daya tarik lebih dari tanaman pilau michan ini. Dan sebenarnya pilau michan ini pun juga dia yang milik saya ini adalah pilau michan yang dia ukurannya sedikit kecil. Bila teman-teman menjumpai di internet atau di berbagai marketplace, biasanya pilau michan ini dijual dalam berbagai variasi lah. Ada yang dia sudah tanaman hidup seperti ini, ada juga dia yang masih dalam bentuk batang, dan batangnya itu besar-besar. Dan juga ada beberapa jenis tanaman pilau michan yang dia juga ya besar-besar juga. Tapi kali ini kita akan membudidaya yang kecil saja, karena menurut saya kelebihan dari tanaman pilau michan yang kecil ini, dia bisa dijadikan sebagai salah satu tanaman gantung, yang itu dapat memberikan daya tarik lebih karena gradasi warnanya yang juga memukau dari tanaman pilau michan ini. Dan pada kesempatan kali ini saya juga akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk membudidaya tanaman pilau michan ini yang paling efektif dan paling mudah juga untuk teman-teman. Seperti apa untuk video budidaya tanaman pilau michan ini selengkapnya? Tetap terus saksikan pembahasannya hingga selesai. Ya, oke teman-teman, ini pilau michan milik saya tadi. Bisa dilihat seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya dia memiliki gradasi warna di setiap daunnya, daun tua dan yang daun muda. Oke, sederhana saja bagaimana cara untuk membudidaya tanaman pilau michan ini. Yang pertama, perlu teman-teman cermati juga bahwasanya pilau michan ini dia memiliki struktur tubuh atau struktur tanaman dia mirip-mirip dengan tanaman sirih, yang mana dia berbentuk menjalar, dan ini di setiap ruasnya ada akar dan ada daunnya, ya kan? Bisa lihat ini ada akar dan ini ada daunnya. Ya, jadi teknik sederhana untuk membudidaya tanaman pilau michan ini adalah kita akan memotong di antara ruas, tetapi kita tetap harus menyisakan ruas yang memiliki akar, karena akar inilah nanti yang akan kita benamkan ke media tanam dan nanti akan tumbuh menjadi tanaman baru. Untuk tekniknya seperti apa? Sangat sederhana. Baik, yang pertama teman-teman siapkan, silahkan teman-teman menyiapkan terlebih dahulu. Pertama tanaman pilau michannya, dan juga lalu pisau untuk memotong. Ya, karena ini pilau michannya berada di ujung, dia ada kuncupnya di depan sini, ada daunnya juga, dan ini jadi saya akan memotong di bagian sini ya. Nanti di bagian sini akan kita potong dan nanti akan kita tanam. Oke, baik, langsung saja kita potong terlebih dahulu. Memotongnya sangat sederhana, kita potong biasa saja. Di sini oke, kita potong. Ya. Kita sudah dapat tanaman pilau michan yang baru. Lihat,
Oke. Kita biarkan terlebih dahulu hingga bekas potongannya mengering. Dan untuk tanaman Philomichan-nya sendiri yang ini kita apakan, tidak usah kita apa-apakan. Kita tinggal meletakkannya lagi di tempat semula agar dia dapat tumbuh lagi. Bisa kita katakan bahwa Philomichan yang ini dia menjadi indukan utama. Saya sudah menghasilkan lebih dari 3 tanaman Philomichan dari satu Philomichan yang ini. Dan apabila kalian ingin terlihat lebih cantik, kalian bisa memberikan terus ya intinya batang rambatan lah ya, agar Philomichan ini dapat lebih rapi. Ini punya saya kurang rapi, memang saya biarkan hidup sedikit liar terlebih dahulu agar dia bisa menjadi banyak tujuan awalnya. Oke, mungkin kesempatan berikutnya saya akan membuat video bagaimana cara untuk perawatan dari Philomichan ini. Oke, kita letakkan di samping terlebih dahulu. Oke, dan sekarang kita fokus di Philomichan yang baru ini tadi. Kita akan langsung saja memulai proses penanamannya. Langkah pertama, kita siapkan terlebih dahulu untuk media tanamnya. Ini adalah media tanam standar yang biasa saya gunakan, yaitu tanah yang dicampur arang sekam, lalu pupuk kandang, dan juga beberapa bahan organik. Bahan organik bisa kalian menggunakan kokopit atau kompos dari daun bambu, itu juga bisa. Intinya menggunakan dari 4 bahan itu. Oke. Dan untuk proses penanamannya saya sangat amat mudah sekali, karena memang Philomichan ini atau tanaman-tanaman philodendron sebenarnya dia adalah jenis dari tanaman yang sangat mudah untuk dibudidaya. Oke, ini yang perlu teman-teman perhatikan, bagaimana cara untuk penanamannya. Karena ini adalah bagian ujung, saya sarankan teman-teman untuk yang pasti membenamkan yang bagian belakang. Yang ini nanti kita akan benamkan di bagian tanah, dan yang ini akan kita letakkan sedikit naik. Tapi akan berbeda pola penanamannya atau cara penanamannya apabila kita menanam dahan yang di tengah. Nanti akan kita praktek satu kali lagi. Apabila dia dahan yang sedikit di atas seperti ini, yang pertama kita membuat lubang untuk dahan yang bagian bawah terlebih dahulu, seperti ini. Buat lubang. Lalu yang batang bagian bawah kita benamkan plastik yang ini sedikit dalam kalau bisa ya. Sedikit dalam kita benamkannya. Lalu ditutup lagi dengan media. Dan untuk yang atas ini, yang ini kita sedikit di atas saja tidak apa-apa, tidak perlu terlalu membenam. Kenapa? Karena nanti dia sudah ada dahan kuncup baru yang nanti akan tumbuh. Jadi jangan terlalu dalam. Oke, lalu kita tambah sedikit media tanam. Ya, kurang lebih seperti ini. Apabila sudah, sebenarnya langkah terakhir sangat mudah, yaitu tinggal kita siram saja. Kita siram menggunakan air biasa. Tinggal kita tunggu saja. Untuk seminggu saya sarankan teman-teman untuk meletakkannya terlebih dahulu di tempat yang sedikit teduh. Dan lalu untuk hari-hari berikutnya bisa teman-teman letakkan di tempat yang lebih terkena sinar matahari. Kenapa? Apabila diletakkan di tempat yang teduh terus-menerus, perkembangannya tidak akan maksimal atau bisa dibilang stagnan. Itulah kenapa kita cukup meletakkan di minggu awal-awal saja. Seminggu pertama diletakkan di tempat yang teduh, setelah itu kembali ke tempat yang panas. Oke. Ini tadi kita menanam di bagian pucuk. Saya sampaikan di awal tadi akan berbeda halnya jika kita menanamnya di bagian tengah-tengah dahan. Ya, akan kita praktekkan sekalian ya. Kita ambil lagi tanaman. Ya, ini Philomichan yang selanjutnya ini dia memiliki, karena ujungnya sudah kita potong tadi, dia tinggal yang tengah ini ya. Kita akan potong lagi. Kita akan potong lagi di sini. Ya. Nah. Oke. Seperti ini kita rapikan sedikit terlebih dahulu.
ya. Nah, akan berbeda cara penanamannya untuk pilau yang dia berada di tengah-tengah seperti ini. Dia akan di ujung, ini ada di tengah-tengah. Proses penanamannya pun juga akan berbeda. Seperti apa? Sebentar, saya siapkan dulu untuk media tanamnya. Ini dia untuk media tanamnya sudah saya siapkan, dan seperti yang saya sampaikan tadi, cara penanaman untuk dia batang yang di tengah dan batang yang di ujung, seperti ini berbeda. Berbedanya seperti apa? Kalau di sini tadi dia yang satu dibenamkan dalam dan yang satunya tidak. Sementara untuk yang ini kita harus membenamkannya keduanya dalam. Kenapa keduanya harus dalam? Karena agar kedua akarnya dapat berfungsi untuk menyerap zat hara secara maksimal. Itulah kenapa daripada yang satunya nanti agak naik, nanti hanya nanggung, mending kita dua-duanya kita benamkan ke dalam tanah. Oke, langsung saja kita buat lubangnya. Kita buat yang satu dulu, kita benamkan. Oke, dan yang satunya pun juga sama, kita belokkan seperti ini sesuai dengan wadah tanam, lalu kita buat lubang dan kita benamkan juga sama ya, seperti ini ya. Jadi secara sekilas dia tidak terlihat batang utamanya, hanya terlihat batang daun dan juga daun. Kita tambah sedikit media lagi dulu. Oke ya, secara sekilas terlihat tidak memiliki batang utama tadi ya, bisa dilihat ya seperti ini. Oke, dan pertanyaan bagaimana nanti tumbuhnya? Nah, jika yang satu ini nanti akan terlihat jelas, dia akan tumbuh mengikuti pucuk yang baru, pucuk daun baru akan sudah sangat jelas. Lalu yang ini bagaimana? Nah, nantinya pucuk atau daun baru dia juga akan tumbuh mengikuti salah satu ruasnya. Nanti di salah satu ruas akan muncul daun baru yang dia akan, atau tunas baru yang itu akan memunculkan, yang akan mulai memunculkan daun-daun baru juga, seperti itu. Dan untuk teori tersebut pun saya juga sudah membuktikannya. Bisa dilihat di sini, ini adalah pilau mican yang saya tanam pada beberapa waktu lalu ya, sudah lama saya lupa. Nah, sebentar. Bisa dilihat di sini bahwasanya saya menanamnya dengan metode yang sama dengan yang ini, karena dia batang yang ada di tengah. Nah, bisa dilihat di sini bahwasanya pilau mican ini semuanya terkubur rapat ya kan. Nah, dan lalu tunas baru muncul di salah satu ruas daun seperti ini ya kan. Dia muncul begitu saja dari bawah membentuk tunas baru ya. Nanti pun yang ini juga akan tumbuh dengan cara yang sama. Nah, nanti baru setelah ini teman-teman bisa melakukan perawatan lebih lanjut, bisa menggunakan turus atau mungkin batang rambatan, atau teman-teman bisa menggunakannya atau men-settingnya sebagai tanaman gantung seperti itu teman-teman. Ya oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk video yang dapat saya share pada kesempatan kali ini. Tetap terus saksikan video-video yang akan saya buat pada kesempatan berikutnya, dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan apabila kalian punya kritik, saran, pertanyaan, dan lain-lain bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Dan mungkin kalian juga bisa DM saya melalui Instagram beberapa request tanaman atau budidaya di melalui Instagram saya di @yul_fajar. Baik, mungkin itu dulu untuk kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya, dan like dan share video ini apabila kamu suka.